Oke, top 3 gue untuk saat ini ya, sampai sejauh ini, mungkin nanti kedepannya akan berubah lagi. Yang pertama adalah, hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue mau menjawab book tag dari sesama booktuber bernama Meila Nada dari channel Meila Nada. Jadi Nada tuh ngetekin gue ya buat bikin video book tag yang bernama Meet the Booktuber Tag. Dan untuk video original alias booktuber yang pertama kali menciptakan book tag ini, channelnya tuh bernama What Victoria Read. Itu link videonya gue taruh di kolom deskripsi bawah supaya kamu bisa nonton dan tahu gitu ya kenapa dia menciptakan book tag ini. Dan juga untuk videonya Nada yang ini, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam book tag ini, juga gue taruh link videonya di kolom deskripsi bawah. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Pertanyaan yang pertama adalah, please give your name, age, and location. Nama gue sama seperti nama channel ini, karena Sofia, tapi kamu bisa panggil gue Aya. Lalu untuk umur, pasti banyak yang kepo ya, berapa umur gue sekarang. Yang pasti gue udah berkepala 3, dan bulan depan, bulan April itu genap setengah perjalanan menuju ke kepala 4. Jadi kebayang lah ya berapa umur gue. Sementara untuk location, saat ini gue tinggal di Jakarta. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu, do you have any siblings, and if so, where do you come in the sibling order? Ya, gue punya adik perempuan dan beberapa kali udah sering nongol di channel ini ya. Ini gue kasih lihat beberapa footage yang menyertakan dia. Terus juga dia tuh adik gue satu-satunya, jadi kita memang cuma 2 bersaudara. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. What do you do for work or uni? Gue bersyukur saat ini sedang dalam posisi gak perlu kerja gitu ya sama orang lain. Gue bisa mengerjakan hal yang gue suka, yaitu bikin konten dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dari situ. Harapannya ke depannya gue bisa terus melakukan kegiatan ini, yaitu bikin konten. Kegiatan ini bisa bertahan dan bahkan bisa berkembang, dan bahkan mungkin suatu hari harapannya gue bisa membuka lapangan pekerjaan dari apa yang gue kerjain saat ini. Hopefully, doakan saja semoga gue bisa tetap bertahan untuk jangka waktu yang panjang. Amin. Dan itu semua hanya bisa terwujud dengan dukungan teman-teman semua. Makanya jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau kamu belum subscribe. Kasih like juga supaya algoritma YouTube mendorong video ini ke hadapan lebih banyak orang. Dan kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu, do you have kids? Nope. Pertanyaan selanjutnya, do you have any pets? Yes. A big yes. Dan itu adalah kucing. Sebenarnya ini bukan kucing yang sengaja dipiara, tapi itu adalah kucing yang sering banget datang ke tempat gue. Dan karena kasihan ya gue kasih makan aja gitu, tapi terus jadi keterusan, datang terus-terusan. Dan beberapa kali kucing gue nih yang warna oranye atau coklat ya. Pokoknya yang ini nih namanya Cibo, dan beberapa kali juga udah nongol di channel ini. Pertanyaan selanjutnya, can you drive? Nope. Pertanyaan selanjutnya, what is or was your favorite subject at school? Pelajaran favorit gue waktu sekolah. Beda-beda sih seinget gue ya, tapi yang terakhir pas SMA sih gue paling suka pelajaran kimia. Karena seneng aja gitu mengucapkan atau melafalkan kata-kata yang terdengar rumit seperti hidrogen dioksida, karbon dioksida, monodioksida ya, seperti itu. Dan dulu gue juga apal banget tuh yang namanya tabel periodik kimia. Itu gue suka banget. Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa gue suka sama Sherlock Holmes, karena dia juga suka sama kimia. Gaya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya adalah, what is your favorite color? Ini bervariasi dan selalu berubah-ubah gitu ya, tergantung mood gue. Tapi kalau disuruh pilih satu warna, mungkin gue akan pilih warna putih karena melambangkan kebersihan ya, untuk menutupi diri gue yang sesungguhnya yang suka males bebersih. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu, what is your favorite smell? Wangi favorit. Ini aneh ya pertanyaannya, what is your favorite smell? Tapi kalau harus disuruh milih, wangi kesukaan gue itu adalah wangi ketika bawang ditumis. Itu nggak ada yang ngalahin. Ada yang mengalahkan, bukan mengalahkan, tapi sama-sama gue juga suka juga wanginya adalah wangi pastry atau ya roti-rotian yang sedang dipanggang. Aduh, itu wanginya enak banget. Makanya kalau lagi ke mall, jalan ke mall tuh gue paling seneng ngelewatin toko roti. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya adalah, what is your favorite book or top 3? Sebenarnya Nada juga udah menjelaskan hal yang sama gitu ya, dan kayaknya setiap booktuber juga pasti, atau bukan cuma setiap booktuber, setiap pecinta buku, setiap penggemar atau setiap pembaca pasti punya banyak sekali buku-buku favorit, terutama kalau mereka sudah membaca banyak buku, dan agak susah kalau harus dikerucutkan menjadi 3. Bahkan setiap tahun itu gue selalu bikin yang namanya top atau best books, video yang menunjukkan buku-buku terbaik yang pernah gue baca di sepanjang tahun tersebut gitu, supaya bisa
sharing juga ke teman-teman. Di sini beberapa videonya gue kasih lihat. Tapi kalau harus memilih cuma 3, oke, ini sebuah pilihan yang berat ya. Takutnya yang lain akan jadi dianaktirikan. Oke, top 3 gue untuk saat ini ya, sampai sejauh ini. Mungkin nanti kedepannya akan berubah lagi. Yang pertama adalah untuk fiksinya gue memilih Aroma Karsa karena memang narasinya enak dibaca, diksinya juga indah tapi nggak bikin mengerutkan kening atau jadi belibet. Terus juga di situ ada unsur petualangannya, ada sedikit unsur fantasi, ada sedikit unsur romance, dan ide ceritanya atau ya, premis ceritanya itu meskipun nggak original banget, tapi itu menarik gitu ya. Itu tentang Jatiwesi yang punya kemampuan indera penciuman spesial gitu ya, dimana dia bisa menghidu atau menghirup, membaui bau-bau segitu detailnya gitu, melebihi kemampuan membau orang-orang biasa. Itu untuk fiksinya gue pilih Aroma Karsa. Kemudian untuk non-fiksinya gue pilih yang pertama adalah The Life-Changing Magic of Tidying Up. Sesuai dengan namanya, buku ini memang bener-bener life-changing alias mengubah mindset gue terhadap beberes itu sendiri gitu. Dan perlahan-lahan gue mulai menerapkan apa yang diajarkan oleh buku tersebut untuk melepaskan barang-barang yang udah nggak spark joy lagi, yang udah tidak memberikan kebahagiaan ketika dilihat maupun disentuh, dan hanya mengelilingi diri gue dengan barang-barang yang ketika dilihat tuh guanya seneng gitu, menimbulkan sesuatu dalam diri gue gitu kan. Itu yang pertama, buku non-fiksinya. Yang kedua adalah Atomic Habits-nya James Clear, karena itu juga memberikan pencerahan pada gue bagaimana sebuah kebiasaan terbentuk, sehingga ketika kita udah tahu gimana kebiasaan terbentuk, kita bisa membentuk kebiasaan yang baik dan menghilangkan kebiasaan yang buruk. Itu di bukunya juga dijelaskan beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan, ada semua di situ, jadi ya benar-benar mencerahkan gitu bukunya. Itu dia top 3 books yang gue pilih untuk sampai detik ini, yang kedepannya mungkin akan berubah lagi. Sekarang gue pengen tahu nih, kira-kira kalau harus disuruh memilih 3 judul paling favorit yang pernah teman-teman baca, apa aja? Bisa tulis di kolom komen di bawah supaya kita bisa saling berbagi, saling merekomendasikan ya kan. Dan sekali lagi gue mau minta tolong jangan lupa untuk like video ini, bantu supaya algoritma YouTube bisa menampilkan video ini ke lebih banyak orang, supaya semakin banyak orang yang suka baca. Terus jangan lupa subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!